Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Nur Aprianti, NPM 2018-31033 dari Stikes Baitur Rahim Jambi, Prodi Ilmu Gizi, semester 6. Sini saya akan menyampaikan materi terkait 1000 hari pertama kehidupan, yang dimana 1000 hari pertama kehidupan itu disingkat menjadi 1000 HPK. Terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan buah hati. Pada usia 2 tahun bisa juga disebut sebagai masa periode emas karena pada masa ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang pada anak atau buah hati hingga dia dewasa. Karena perkembangan masa otak 70-80% pada 1000 hari pertama kehidupan. Itu sebabnya masa kritis pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat ditentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Jika pertumbuhan dan perkembangan bayi tidak optimal pada 1000 hari pertama kehidupan, maka akan berdampak dan membuat masalah dapat terjadi pada usia remaja hingga sampai dewasa. Lalu apa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan masa perkembangan otak sebanyak 70-80% terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Itu sebabnya masa kritis pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu sangat ditentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Jika pertumbuhan dan perkembangan bayi tidak optimal pada 1000 hari pertama kehidupan, berbagai masalah dapat terjadi pada usia remaja hingga dewasa. Apa saja dampak jika kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan? Adapun dampak yang dapat kita jumpai jika kekurangan gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu yang pertama ada BBLR, yang dimana BBLR itu merupakan kepanjangan dari berat bayi lahir rendah. Adalah bayi dengan berat bayi lahir kekurangan 2.500 gram tanpa memandang masa kehamilan. Berat badan lahir adalah berat badan yang ditimbang dalam 1 jam setelah bayi lahir. Bayi berat lahir rendah terjadi karena kehamilan itu prematur. Bayi kecil masa kehamilan dan kombinasi keduanya. Bayi kurang bulan adalah bayi yang lahir sebelum umur kehamilan mencapai 37 minggu. Bayi yang lahir kurang bulan belum siap hidup di luar kandungan sehingga bayi akan mengalami kesulitan bernapas, menghisap, melawan infeksi dan menjaga tubuh tetap hangat. Lalu yang kedua ada stunting. Stunting ini merupakan permasalahan gizi yang kerap kita dengar. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dan waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Yang ketiga ada underweight. Dapat diartikan sebagai berat badan rendah akibat gizi kurang. Underweight adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal yang kemudian juga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan sesuai usianya dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada gizi lebih atau sering kita sebut dengan overweight, yang dimana dalam istilah awam itu lebih dikenal sebagai kegemukan. Obesitas itu merupakan status gizi tidak seimbang akibat asupan gizi yang berlebih sehingga menghasilkan ketidakseimbangan energi antara konsumsi makanan dan pengeluaran energi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seorang bayi disebut overweight. Jika berat badannya melebihi ukuran normal berdasarkan usia, pada umumnya berat badan ideal bayi di bawah 3 bulan adalah 3,4 sampai 5,7 kg. Bayi umur 4 sampai 6 bulan, berat badan idealnya adalah 5 sampai 7,4 kg. Lalu ada gizi buruk. Nah, gizi buruk ini sering dikenal sebagai kwashiorkor, yang dimana dalam dunia medis merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Adapun tujuan dari diadakannya program 1000 HPK ini atau tujuan program dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu yang pertama ada gerakan Scaling Up Nutrition atau disingkat dengan SUN, mempunyai tujuan untuk menurunkan masalah gizi dengan fokus pada 1000 HPK, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Gerakan Scaling Up Nutrition atau SUN Movement di Indonesia itu dikenal dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan. Program 1000 hari pertama kehidupan ini terdiri dari program spesifik dan program sensitif. Nah, program spesifik itu dilakukan secara langsung terhadap kelompok sasaran 1000 HPK oleh sektor kesehatan, yaitu ibu hamil, bayi 0 sampai 6 bulan dan bayi 7 sampai 23 bulan. Sedangkan program sensitif itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lintas sektor dengan sasaran masyarakat umum yang dampaknya sensitif keselamatan proses pertumbuhan dan perkembangan 1000 HPK.
Adapun pencegahan dan penanggulangan yang dapat kita lakukan dalam masalah gizi, yaitu yang pertama adalah mengonsumsi makanan beragam. Yang kedua ada membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga cukupi kebutuhan dan asupan gizi dengan benar dan teratur. Yang keempat ada konsumsi berbagai jenis buah setidaknya 2 porsi per hari. Lalu ada konsumsi sayuran hijau dan orange sebanyak 2,5 porsi per hari. Lalu sumber energi kompleks seperti nasi, biskuit, roti, kentang, dan singkong. Asupan protein bagian rendah lemak 5,5 porsi per hari. Lalu mengonsumsi susu rendah lemak atau bebas lemak sebanyak 1-3 porsi per hari. Dan yang terakhir yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang harus kita terapkan untuk menanggulangi masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.